Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam House Jakarta News yang siap menemani jam istirahat Anda. Kami akan menyajikan informasi tercepat, terkini, dan terpercaya khusus untuk Anda. Saya Vito Dava. Saya Dela Syaulia Haryatin, kami berdua siap merangkum seluruh peristiwa penting yang untuk Anda ketahui. Sepanjang 20 menit ke depan, inilah House Jakarta News. Informasi terangkum dengan akurat dan tuntas. Kita langsung menuju informasi yang pertama. Pemirsa, PPKD Jakarta Pusat adalah tempat pelatihan kerja di bawah naungan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta yang bekerja sama dengan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia melalui program G2G. PPKD Jakarta Pusat menjadi tempat pelatihan kerja yang disediakan pemerintah secara gratis untuk masyarakat DKI Jakarta. PPKD Jakarta Pusat memiliki fasilitas yang sangat mendukung untuk pembelajaran dan instruktur yang berkompeten. Tak jarang, akan ada pengajar dari Korea yang akan terjun langsung untuk mengajar para peserta. Karena Korea sangat menjunjung tinggi tata krama terhadap yang lebih tua, sehingga tak jarang banyak anak muda yang membungkuk jika bertemu orang yang lebih tua. Berbicara mengenai kesiapan kerja, kini kita beralih ke informasi selanjutnya dari kegiatan internal PPKD Jakarta Pusat. Suasana antusias terlihat sejak pagi di Pusat Pelatihan Kerja Daerah Jakarta Pusat Sabtu 8 November 2025. Puluhan peserta dari 4 kejuruan seperti desainer multimedia, konten kreator, web programming, dan teknisi jaringan berkumpul untuk mengikuti seminar produktivitas yang turut menghadirkan pembicara Bapak Yafrizal Zahri Arsyad. Selama hampir 7 jam dari pukul 8 WIB sampai 15 WIB, peserta diajak memahami bagaimana membangun kebiasaan kerja yang efektif, memetakan prioritas hingga memaksimalkan teknologi untuk mendukung kinerja. Yafrizal membawakan materi dengan gaya interaktif yang membuat peserta aktif berdiskusi, berbagi pengalaman, dan saling bertukar ide. Tidak hanya memberi teori, seminar ini juga menekankan praktik langsung melalui contoh kasus di industri kreatif dan teknologi. Para peserta mengaku mendapatkan perspektif baru mengenai cara meningkatkan produktivitas baik sebagai calon pekerja maupun pelaku industri. Bagi warga Jakarta Pusat, kegiatan ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas lulusan yang siap menghadapi tantangan dunia kerja modern. Seminar ditutup dengan harapan agar seluruh peserta mampu menerapkan ilmu yang diperoleh dalam perjalanan karir mereka ke depan. Pemirsa, kita beralih ke informasi berikutnya. Menjelang Hari Pahlawan, para peserta dari kejuruan multimedia tengah disibukkan dengan materi fotografi. Berikut laporannya untuk Anda. Suasana di kelas multimedia PPKD Jakarta Pusat sedikit berbeda. Para peserta pelatihan multimedia tampak antusias mengikuti kelas fotografi yang menjadi salah satu materi paling penting dalam pelatihan kerja kali ini. Dalam sesi ini, peserta banyak diajarkan teknik-teknik dasar fotografi, mulai dari pengenalan kamera, komposisi gambar, pencahayaan, hingga cara mengatur fokus dan angle agar foto terlihat profesional. Tujuan dari kelas ini adalah melatih peserta agar memahami tidak hanya cara mengambil gambar, tapi juga bagaimana menceritakan sesuatu melalui foto. Karena fotografi itu bukan sekedar memotret, melainkan menangkap momen. Fasilitas yang ditawarkan juga tidak setengah-setengah, diantaranya komputer yang mumpuni, instruktur berpengalaman, fasilitas lain seperti seragam, makan siang, dan snack gratis. Melalui pelatihan ini, diharapkan peserta dapat mengembangkan keterampilan visual agar siap berkompetisi di dunia kerja. Pelatihan Satuan Pengamanan atau Satpam di Pusat Pelatihan Kerja Daerah Jakarta Pusat telah menjadi salah satu sorotan utama. Pelatihan Satuan Pengamanan atau Satpam di Pusat Pelatihan Kerja Daerah Jakarta Pusat telah menjadi satu sorotan utama. Pelatihan ini dinilai mampu meningkatkan kedisiplinan, keterampilan, serta kesiapan para peserta untuk bertugas di berbagai instansi dan perusahaan, khususnya di wilayah ibu kota. Meskipun cuaca terik, semangat para peserta terlihat sangat tinggi. Mereka mengikuti berbagai materi, mulai dari baris berbaris, penanganan keadaan darurat, hingga simulasi pengamanan kerja.
Instruktur di lokasi menjelaskan bahwa pelatihan ini dirancang bukan hanya untuk memperkuat fisik peserta, tetapi juga untuk membangun aspek mental, etika, dan profesionalisme dalam menjaga keamanan. Pembentukan karakter yang baik, kejujuran, serta kemampuan berkomunikasi yang efektif adalah fokus utama, karena petugas keamanan adalah garda terdepan sebuah institusi. Dengan materi yang padat dan komprehensif, diharapkan lulusan pelatihan Satpam dapat menjadi tenaga keamanan yang tidak hanya sigap dalam bertindak, tetapi juga berintegritas tinggi dan siap menghadapi tantangan dunia kerja modern. Mereka akan menjadi aset penting dalam memastikan lingkungan kerja dan publik tetap aman dan kondusif. Pemirsa, kawasan Bendungan Hilir atau yang akrab disapa Ben Hill Jakarta Pusat ini kini menjelma menjadi magnet baru bagi para pencinta kuliner. Tak hanya sebagai pusat perkantoran, Ben Hill kini membuktikan diri sebagai surga jajanan kekinian yang ramah di kantong. Menjawab kerinduan masyarakat urban akan makanan enak tanpa harus mengurus dompet. Berikut liputan dari kawasan Ben Hill ini untuk Anda. Kawasan Ben Hill kini menjadi surga kuliner kekinian di Jakarta Pusat. Yang paling menarik, Anda bisa menemukan menu ala Western food yang biasanya dijual dengan harga premium, seperti spaghetti, pasta, hotdog, dan bahkan di sini menyediakan hidangan tradisional seperti bika ambon, kue apem, dan tersedia berbagai jenis minuman dan buah-buahan. Dengan varian yang lengkap, tempat jajanan ini menjadi solusi ideal bagi para pekerja kantoran, mahasiswa, atau siapapun yang mencari makanan enak, modern, dan pastinya hemat di kantong. Kini, saya akan mengajak pemirsa untuk berburu hidangan tradisional dengan harga tak kalah meriah di jantung ibu kota. Pasar Kue Subuh dikenal sebagai surganya kue tradisional di Jakarta. Di sini, beragam jajanan khas Nusantara tersaji menggoda. Mulai dari kue basah, kue kering, jajanan pasar, hingga roti rumahan semua bisa ditemukan dengan harga terjangkau. Ya, cukup dengan Rp2.000 saja kamu sudah bisa menikmati cita rasa tradisional dan autentik. Pasar legendaris ini sudah ada sejak tahun 1960 dan beroperasi setiap malam mulai pukul 7 hingga dini hari. Sejak 2023, Pasar Kue Subuh pindah ke lokasi barunya di lantai 1 area parkir Gedung Senen Jaya Blok 1 dan 2. Sebelumnya, para pedagang sempat berjualan di Blok 5 sampai akhirnya direlokasikan pasca kebakaran tahun 2017. Kini kawasan ini dikenal dengan nama Sentra Kue Subuh. Dengan luas mencapai 1.760 meter persegi, pasar ini menampung sekitar 2.000 pedagang dan lebih 10.000 jenis kue. Tak heran kalau Sentra Kue Subuh disebut sebagai pusat kue basah terbesar dan terlengkap di Jakarta. Dari risoles, pastel, lemper, kue talam, hingga onde-onde dan putu semuanya tersedia lengkap di sini. Banyak di antara mereka yang berburu kue untuk dijual kembali atau sekedar mencari jajanan hangat untuk sarapan pagi. Buat kamu yang butuh hidangan untuk acara besar, Pasar Kue Subuh juga melayani pesanan dalam jumlah banyak. Beberapa pedagang bahkan menyediakan kartu nama bagi pelanggan tetapnya. Murah, lengkap, penuh cita rasa tradisional, inilah Pasar Kue Subuh Senen. Surga jajanan khas Indonesia di tengah hiruk-pikuk ibu kota. Pemirsa, di tengah padatnya kota Jakarta, terdapat sebuah ruang hijau yang tak hanya indah, namun juga syarat akan sejarah, yakni Lapangan Banteng. Kini, kawasan ini menjadi destinasi favorit warga untuk berolahraga, bersantai, sekaligus mengenang perjuangan bangsa. Lapangan Banteng terletak di kawasan Jakarta Pusat, tidak jauh dari Masjid Istiqlal. Tempat ini dahulu dikenal dengan nama Waterloo Plain pada masa penjajahan Belanda. Namun, setelah Indonesia merdeka, Presiden Soekarno mengubah fungsi kawasan ini menjadi Lapangan Banteng sebagai simbol semangat perjuangan rakyat Indonesia dalam merebut kembali Irian Barat. Di tengah taman berdiri monumen pembebasan Irian Barat yang menggambarkan sosok pria dengan tangan terangkat ke langit, melambangkan semangat bebas dari penjajahan. Di belakang monumen terdapat dinding relief panjang yang menceritakan kisah perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan wilayahnya. Relief ini menjadi daya tarik tersendiri, mengingatkan pengunjung pada semangat nasionalisme yang membara di masa lalu. Kini, setelah proses revitalisasi oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Lapangan Banteng berubah menjadi taman kota yang modern dan ramah pengunjung. Area ini memiliki jalur jogging yang luas, taman terbuka untuk senam dan yoga, serta taman bunga dan area duduk yang rindang.
Bagi keluarga, tersedia juga area bermain anak-anak yang aman dan bersih. Taman ini buka 24 jam, sehingga warga dapat datang kapan saja, baik di pagi hari untuk berolahraga maupun malam hari untuk menikmati suasana kota. Tak hanya sebagai ruang olahraga dan rekreasi, lapangan banteng juga sering menjadi pusat kegiatan warga. Mulai dari event kicau burung, bazar makanan, hingga pameran seni serta acara komunitas kerap digelar di sini. Suasana menjadi semakin hidup dengan aroma kuliner khas Jakarta yang menggoda, musik jalanan, hingga anak-anak yang bermain riang di bawah pepohonan rindang. Lapangan banteng kini bukan hanya tempat rekreasi, melainkan juga ruang publik yang menghidupkan kembali nilai sejarah dan kebersamaan. Disinilah masyarakat Jakarta dapat berolahraga, bersantai, dan mengenang semangat perjuangan bangsa yang tak pernah padam. Keberadaan ruang terbuka hijau seperti lapangan banteng memang menjadi penting di tengah hiruk-pikuk ibu kota. Dan berbicara mengenai warisan bersejarah yang tak lekang oleh waktu, kini mari kita tengok kawasan bersejarah tertua di Indonesia. Kota Tua. Kota Tua Jakarta dikenal sebagai salah satu kawasan bersejarah. Pada abad ke-17, kawasan ini menjadi pusat perdagangan VOC dan menjadi titik penting jalur rempah dunia. Bangunan bergaya kolonial seperti Museum Fathahillah, Museum Wayang, hingga kawasan sekitar Kali Besar menjadi saksi perkembangan Batavia. Kota Tua Jakarta dikenal sebagai salah satu kawasan bersejarah tertua di Indonesia. Pada abad ke-17, kawasan ini menjadi pusat perdagangan VOC dan menjadi titik penting jalur rempah dunia. Bangunan bergaya kolonial seperti Museum Fathahillah, Museum Wayang, hingga kawasan sekitar Kali Besar menjadi saksi perkembangan Batavia pada masa kolonial. Kini